Shalom umat Tuhan, umat yang dicintai Tuhan. Hari ini saya percaya hari yang baru bagi kita yang Tuhan berikan adalah hari yang diberkati oleh Tuhan untuk kita dapat melakukan segala apapun yang menjadi tanggung jawab kita dalam keseharian kita. Dan mari kita tidak melalaikan untuk membaca firman Tuhan, untuk mempelajarinya dan merenungkannya, sehingga kita dapat melakukan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Dan saat ini pembacaan Alkitab kita sampai kepada kitab Bilangan 22 sampai 24. Dan cerita menarik di sini adalah tentang Balak dan Bileam yang saya beri judul Jangan Jual Imanmu. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita juga kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sepertinya kita ingin mengkompromikan kebenaran hanya karena hal-hal yang duniawi atau jasmani kedagingan semata-mata. Dan kita belajar dari sini, saudara, dari pengalaman dari Bileam dan Balak di pasal 22 dan 23 sampai 24 ya, 22 dan 23, 24 itu berbicara tentang Balak dan Bileam. Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita langsung masuk kepada pasal 22 di mana Israel sudah tiba di daerah dataran Moab dan mereka berkemah di sana. Dataran Moab itu berseberangan dengan sungai Yordan di dekat Yeriko. Dan dimanapun Israel berada, Israel sudah mulai menjadi buah bibir yang dipercakapkan karena mereka berhasil mengalahkan beberapa peperangan-peperangan yang mereka hadapi dan mereka keluar sebagai pemenang. Dan pada saat Raja Moab mendengar Israel berkemah di dekat mereka, dia mulai menjadi khawatir. Bukan hanya dia tetapi juga masyarakatnya, rakyatnya mulai menjadi khawatir. Dan ayat 4 dikatakan, lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi Raja Moab. Dan tentu saja Raja Balak itu tidak akan tinggal diam. Dia juga mencoba untuk buat rencana. Dia menyadari kekurangannya dan kelemahannya. Dia tidak lebih hebat dari bangsa Israel dan dia masih di ingatan dia bagaimana Israel menduduki Amori dan kota-kotanya dan bagaimana mereka mengalahkannya dan dia menjadi ketakutan. Itulah sebabnya dia berpikir keras dan akhirnya dia mengingat satu nama, yaitu Bileam. Dan rupanya Bileam itu berasal satu daerah asal yaitu Midian sama-sama dengan Raja Balak. Lalu dia memilih utusan-utusan tua-tua dari Moab dan tua-tua Midian untuk dikirim kepada Bileam yang waktu itu sedang berada di Petor dan dia tinggal di sana di tepi sungai Efrat. Dan dia mengirim para tua-tua itu dengan kata-kata seperti di ayat yang kelima, ayat yang keenam, kita baca bersama-sama. Ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Dan inilah pernyataan dan keadaannya apa yang ada yang dia sadar betul tentang kekuatannya. Balak berbicara kepada Bileam. Dan utusan-utusan itu tua-tua dari Moab dan Midian itu mereka tidak datang dengan tangan kosong kepada Bileam. Dan dikatakan mereka membawa upah petenung. Dan upah dari seorang raja sudah pasti itu upah yang hebat ya. Dan pada saat mereka bertemu dengan Bileam harus meminta mereka untuk nginap satu malam, bermalam di sana. Karena dia bilang dia ingin mendengar apa kata Tuhan terhadap persoalan ini. Dan pada saat malam hari Tuhan berbicara kepada Bileam dan akhirnya dia beroleh kata yang akan disampaikan kepada utusan-utusan dari Balak. Ayat 12 dikatakan firman Tuhan kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati.
Tuhan mengatakan itu kepada Bileam, dan itu adalah ketetapan, bahkan perjanjian yang sudah dibuat Tuhan dengan bangsa pilihannya Israel, dan Tuhan tidak akan menyimpang dari apa yang sudah menjadi ketetapannya. Dan Tuhan itu berarti dengan pernyataan Tuhan itu secara jelas Bileam tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkan dia pergi. Dan Bileam melakukan hal yang benar pada saat ini, yaitu dia menyuruh pulang utusan-utusannya kembali kepada Balak. Dan itu adalah permulaan yang baik bagi Bileam. Dan Balak tentu saja tidak mudah menyerah sebagai seorang raja. Dan dia mengumpulkan lebih banyak lagi orang-orang terkemuka, tua-tua dari Moab dan juga Midian, dan dia mengirim kepada Bileam. Dan saat ini tentu saja upahnya lebih ditingkatkan lagi, dan bahkan dengan satu janji, kata-kata dari Balak bahwa apa saja yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Tetapi di sini juga di ayat 18 kita melihat Bileam berlaku benar. Dikatakan sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Nah, saudara, di sini benar-benar kelihatannya juga dia cukup mengerti tentang Tuhan. Tetapi bagian-bagian berikutnya, ayat-ayat berikutnya kita melihat mungkin Bileam sudah mulai terpengaruh atau sudah memikirkan tawaran dari Raja Balak. Bileam adalah manusia. Sama juga kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di dalam pelayanan dan apapun ya, itu juga manusia. Seringkali juga hal manusiawi itu muncul. Dan bahkan seringkali manusiawi kalau sudah lebih tinggi lagi, udah ditunggangi dengan hal keduniawian juga akan muncul. Dan itu menjadi awasan bagi setiap orang yang dipakai oleh Tuhan. Yang ingin saya katakan bahwa kita tidak lepas dari segala pencobaan, tawaran-tawaran, dan juga bahkan dorongan kedagingan kita. Dan Bileam mulai berdiplomasi, dan dia katakan, ayat 19, oleh sebab itu baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Sebenarnya kalau dari awal Tuhan sudah berbicara seperti itu, dia sudah tahu Tuhan tidak mengizinkan. Datang yang kedua kali tidak usah lagi berbicara berdiplomasi seperti itu. Dia akan katakan kepada mereka, pulanglah, karena Tuhan sudah berfirman seperti itu. Itu berarti saya tidak boleh pergi. Tapi dia berdiplomasi, saudara, dan Tuhan juga menjawab diplomasi Bileam dengan diplomasi cara Tuhan. Ayat 20, Tuhan berfirman kepada Bileam, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Saudara, di sini sebenarnya Tuhan sedang katakan kepada dia, aku akan melihat engkau. Engkau masih percaya bahwa aku berfirman dan aku tidak menepatinya? Kalau sudah menjadi ketetapan Tuhan, Tuhan tidak pernah kompromi. Manusia selalu ingin mencoba mengkompromikan ketetapan Tuhan, pernyataan Tuhan, firman Tuhan kepada kita. Dengan, ya siapa tahu begini bisa, kan kalau begini, kalau begitu, dan sebagainya. Dan pada akhirnya sebenarnya kita mau mengikutkan apa yang kita kehendaki. Tapi Tuhan tidak bisa dan tidak pernah akan mengkompromikan kebenaran dan ketetapannya sendiri. Ayat 21 dikatakan, pada waktu pagi Bileam sudah bangun. 21, lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka Moab. Akhirnya Bileam berjalan juga. Dan dia tergoda untuk pergi dan melihat tawaran dari Raja Balak itu. Dan mungkin dia berpikir, siapa tahu Tuhan berubah pikiran. Atau siapa tahu tidak dapat kata-kata apapun dan dia boleh melakukan sesuai dengan permintaan Balak. Ayat 22, saudara, kita melihat betul-betul bahwa Tuhan tidak suka dengan tindakan. Kadang-kadang kita harus belajar, saudara. Kalau kita tetap ngotot sama Tuhan, ngeyel sama Tuhan, tetap maksa sama Tuhan, Tuhan izinkan, Tuhan boleh melihat apakah kita lebih melihat kepada Tuhan atau kita melihat godaan yang muncul di depan kita.
Ayat 22, tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Karena betul-betul bahwa dia ingin melihat tawaran Balak itu. Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Dan saudara, itu terjadi 3 kali ya. Yang pertama di jalan yang masih agak lebar di dekat ladang sehingga keledai itu dapat menyimpang ke ladang. Dan itu dipukul oleh Bileam dan dikembali ke jalan. Dan malaikat berpindah. Dan kali ini berpindah ke jalan yang sempit. Dikatakan bahwa kanan kiri ada tembok. Dan pada saat malaikat berdiri di depan keledai yang sedang membawa Bileam, dan keledai itu melihat malaikatnya dan dia akhirnya menyimpang ke kiri dan ke tembok. Akhirnya dikatakan bahwa kaki dari Bileam terhimpit dan pasti Bileam menjadi marah. Lalu dia memukul kembali keledai itu. Dan ketiga kali malaikat berdiri di jalan yang benar-benar sempit sehingga keledai tidak bisa untuk menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dan akhirnya pada saat keledai itu melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di depannya, dia tidak bisa ke kiri ke kanan, akhirnya dia tiarap ke bawah. Dengan Bileam ada di atas keledai itu. Dan kali ini dia benar-benar emosi. Sehingga akhirnya dia pukul keledainya dengan tongkatnya. Dan Tuhan membukakan mulut keledai itu. Dan keledai berbicara. Dan Tuhan dapat melakukan apa saja. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang penguasa alam semesta, penguasa dari segala ciptaannya. Dia dapat melakukan apapun yang dapat dia lakukan. Sebab itu mari kita hidup selalu takut akan Tuhan. Ingat, walaupun kita tidak bisa melihat dia dengan mata, tapi kita dapat melihat pada saat Allah melakukan sesuatu lewat apa saja, termasuk lewat alam ataupun lewat binatang, lewat apapun. Dan kali ini Bileam kena dengan keledainya sendiri. Keledainya berbicara, kenapa engkau memukulku, apakah salah saya kepadamu? Dibilang kamu tidak berada di jalan yang seharusnya kamu jalanin. Dan dia bilang, kamu mencelakakan aku. Dia bilang, kalau aku ada pedang, aku bisa bunuh kamu. Dan dia bilang, apa kurangnya aku kepadamu? Dari dulu, aku keledai yang membawa kamu kemana-mana. Yang mungkin seumur hidupnya keledai itu dia mengabdi kepada Bileam. Lalu kemudian Tuhan mencelikan mata Bileam sehingga dia dapat melihat malaikat dengan pedang terhunus yang ada di depannya. Malaikat itu berada di depannya membuat dia ketakutan. Ayat 31 dikatakan, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Dan berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan itu pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Saudara, jelas-jelas sebenarnya Tuhan berbicara bahwa Tuhan tidak suka dengan apa yang sedang dilakukan Bileam. Dan ayat 33 dikatakan, ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Maksudnya keledainya dibiarkan hidup, Bileam akan dibunuh oleh Tuhan. Saudara, Tuhan begitu ketat dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Tuhan tidak pandang bulu, siapapun Tuhan dapat menghabisinya kalau dia sungguh-sungguh melawan Tuhan. Itu sedang Tuhan berikan contoh kepada manusia, untuk manusia belajar menghormati Tuhan, belajar untuk betul-betul menjadikan Tuhan itu adalah Allah yang harus diikuti dan yang harus ditaati, dan dia adalah Allah yang patut dan layak untuk disembah. Siapakah manusia di hadapan Tuhan? Saudara, dan akhirnya
Bileam menjadi sadar, lalu dia memohon ampun, bahkan dia berkata kalau ini memang benar-benar salah, bahkan saya mau pulang. Dan sebenarnya dia juga bisa berkeras untuk pulang karena dia tahu benar-benar salah, tapi akhirnya Tuhan juga tahu hati manusia kan ya saudara. Sebab itu hati-hati di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di mana keinginanmu, di mana ambisimu berada, di situ hatimu berada, di situ arah hidupmu akan berada. Ayat 35, malaikat itu berbicara kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang kukatakan kepadamu harus kau katakan." Dan akhirnya Bileam pergi kepada Balak, dan sudah pasti Balak menjadi sangat bahagia menyambut kedatangan Bileam. Lalu kemudian bersama-sama mereka pergi ke Kiryat Husot, dan kita melihat di sini kualitas kenabian daripada Bileam itu sendiri, dan memang berbeda. Dia tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel, kepada Musa, kepada imam-imam, kepada Harun dan anak-anaknya. Karena kita lihat, kita tahu bahwa Balak itu dia menyembah Baal, dia menyembah berhala, bukan kepada Allah. Dan di sana dikatakan bahwa Balak mempersembahkan korban, dan sudah tahu kepada korban kepada yang dialahkan oleh dia, dan dia mengorbankan lembu, sapi, kambing, domba, dan sebagian dikirimkan kepada Bileam dan juga kepada pemuka-pemuka yang diutus menemui Bileam. Dan kalau Bileam sampai menikmati bagian dari korban dari Balak, itu berarti dia juga tidak menjaga dirinya kudus atau tahir sesuai dengan aturan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Jadi kita juga dapat melihat kualitas kehidupan Baal di hadapan Allah. Dan keesokan harinya mereka mendaki bukit Baal, dan di sanalah mulai terjadi acara dari Balak, dan kita akan melihat di pasal yang ke-23 kelanjutannya. Bagaimana Balak akhirnya dia melakukan apa yang dia mau dan yang menjadi tujuan dia memanggil kepada Bileam. Dan Bileam meminta kepada Balak untuk dia menyediakan 7 mezbah dengan 7 lembu dan 7 lembu jantan dan juga 7 domba jantan. Di ayat 2 dikatakan Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sebab itu kita melihat juga caranya sangat berbeda. Kita tahu kalau orang mempersembahkan korban harus dengan keadaan yang tahir dan bukan dicampur dengan orang yang menyembah berhala bersama-sama. Dan Bileam meminta untuk Balak untuk tinggal berada di samping dari mezbah itu, sementara dia pergi menyendiri, dan dia katakan dia ingin mendapatkan kata-kata dari Tuhan, dari Allah. Dan kita sudah bisa menebak ya, karena Tuhan dengan ketetapan bahwa bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa yang diberkati Tuhan, bahwa Balak datang kepada Bileam, dan akhirnya Bileam bisa tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Bileam datang kepada Balak, dan Balak menjadi tahu bahwa apa yang disampaikan Bileam bukanlah kutuk tetapi puji-pujian dan juga berkat, dan bahkan apa yang akan terjadi, berkat masa depan bagi orang Israel, dan itu luar biasa. Dan itu terjadi 3 kali. Tetapi saya ingin membaca yang kedua, saudara, peristiwa kedua. Karena pada saat Balak melihat, wah kamu bukannya menyerapahi ya, sumpah serapah yang kamu keluarkan seperti permintaanku agar bangsa itu dikutuk, tapi kamu justru memberkati mereka. Mungkin kita harus pindah ke tempat lain. Dan dari sana mungkin kamu akan menyumpah serapain bangsa itu. Dan mereka pindah ke tempat yang kedua, dan tempat yang kedua tetap sama, tapi justru itu lebih berbicara hal-hal yang membangun, memberkati bangsa Israel. Dan saya akan bacakan, karena saya percaya kita juga adalah umat pilihan Tuhan, dan kita tahu tidak ada apapun dan siapapun yang dapat menghancurkan kita. Bahkan kuasa neraka pun tidak sanggup untuk menghancurkan kita kalau Tuhan ada bagi kita dan Tuhan melindungi kita. Dan kita umat pilihan Tuhan adalah umat Allah, umat yang dicintai dan menjadi biji mata Tuhan.
Kita membaca bagaimana Tuhan memberikan kata-kata itu kepada Bileam dan Bileam menyampaikan di depan Balak. Ayat 18 dan selanjutnya kita lihat ya. Lalu diucapkannya sanjaknya katanya. Bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku ya anak Sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Amin, saudara sudah percaya kan? Kata-kata Tuhan seperti itu, dan itu harus kita tanamkan di hati kita juga, sehingga kita dapat menjaga diri kita. Dan ayat 21, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa, yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kata-kata terhadap bangsa Israel, kata-kata yang merupakan rencana Tuhan bagi mereka. Adalah bangsa yang diberkati, bangsa yang akan menjadi kuat, dan bangsa yang akan menjadi pemenang atas segala apapun yang menghadang kehidupan mereka. Dan itu adalah panggilan Tuhan bagi kita semua juga. Ada berbagai tantangan, bahkan tantangan terhadap si jahat yang akan kita hadapi hari lepas hari dalam kehidupan. Tapi ingatlah bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, dan Tuhan manggil kita untuk memberkati kita dengan kekuatannya. Dan Tuhan sudah berjanji dan dia sudah melakukannya, yaitu kemenangan kita dan kemenangan Kristus di kayu salib. Kemenangan Kristus saat dia bangkit dari maut adalah kemenangan saya dan saudara yang merupakan umat Tuhan. Puji Tuhan, dan Tuhan dapat memakai siapa saja. Kita melihat walaupun dengan keterbatasan Bileam yang bukan umat Israel, dan dengan keterbatasannya dia, tetapi dia masih mempercayai Allah dan masih mengizinkan Allah berbicara lewat dia. Kita melihat Tuhan memakai dia. Dan dengan keadaan Bileam, ya kalau kita melihat seperti juga mungkin kita melihat hamba-hamba Tuhan dengan kacamata kita, kita melihat kok orang ini sepertinya di bawah standar kerohanian ya. Tetapi kenapa dia bisa berbicara ini dan begini dan begitu, atau dipakai Tuhan bahkan. Saudara, bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja. Dan kata-kata berkat, pujian, dan buatan masa depan yang disampaikan oleh Bileam, sampai kemudian yang terakhir ya saudara, pada saat peristiwa yang ketiga, pada saat Balak meminta, mari kita pindah ke tempat lain. Tetapi Bileam pada saat sudah pindah di tempat lain, dan 3 tempat, saudara harus membangun 7 mezbah, menyediakan 7 lembu, dan kemudian menyediakan juga 7 domba jantan. Dan itu disediakan semua oleh Balak. Dan pada yang ketiga, Bileam sudah tidak perlu lagi untuk menyendiri sesudah Bileam mempersembahkan korban kepada Allah. Tapi dia katakan di ayat yang kedua ya, di pasal yang berikutnya, saudara, kita membaca bahwa ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Dia tidak perlu lagi menyendiri. Dia bilang, kelihatannya Tuhan memang benar-benar akan memberkati bangsa Israel. Jadi dia bilang, saat ini pun dia akan memberkati, dan bukan dia akhirnya memberkati, Roh Allah turun ke atasnya dan memberkati. Urapan Tuhan akan turun kepada siapa saja, Tuhan tidak pandang bulu. Jadi kalau saudara merasa bahwa Tuhan sedang berbicara dan apa yang disampaikan oleh seorang itu adalah firman Allah yang kita kenal cocok sesuai dengan firman dan ketetapan Tuhan, ya pada saat kita sekarang ini, kita adalah orang yang berbahagia.
karena Tuhan, karena firman Tuhan ada dan kita bisa baca. Jadi kita ada dasar, ada landasan untuk kita menguji setiap pernyataan-pernyataan roh. Dan saudara tahu bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja. Dan pada saat peristiwa yang ketiga ini, tanpa kata-kata lagi, Bileam kembali pulang, Balak juga kembali pulang ke rumahnya, ke tempatnya. Saudara, jelas sekali bahwa Tuhan yang menang. Kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan, dan kuasa Tuhan itu yang prevail, itu yang tetap selama-lamanya, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dan saya percaya dengan ini memberikan pelajaran kepada kita. Mari kita tetap berpihak kepada Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, kalau Tuhan berfirman, percayalah firman Tuhan bagi kita. Jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan kita menjadi lemah karena tawaran-tawaran dunia. Jangan kita menjadi lemah oleh ambisi, oleh dorongan-dorongan hati, karena teriming-iming melihat ini dan itu dan sebagainya. Tapi mari percayakan firman Tuhan. Belajar dari Bileam, kadang-kadang Tuhan izinkan juga untuk melihat Bileam apa benar-benar mengikuti Tuhan. Dan puji Tuhan, sejauh ini dia masih mendengarkan firman Tuhan. Walaupun dia banyak menyimpang, ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di dalam proses ini. Dan saudara yang kekasih, biarlah Tuhan akan tolong kita. Karena seperti bangsa Israel, diberikan oleh Tuhan berkat kemenangan. Diberikan oleh Tuhan perlindungan, diberikan oleh Tuhan apapun yang mereka perlukan. Kita percaya bahwa berkat dan kemenangan ada di tangan Tuhan kita, dan Ia yang menganugerahkan kepada umatnya seperti kepada bangsa Israel. Dia juga akan menganugerahkan kepada saya dan saudara yang tetap setia, berpegang kepada janjinya, dan tetap percaya kepadanya, dan tidak pernah mau menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan bagi kita. Terima kasih untuk hati saudara kepada Tuhan sejauh ini. Tetap setia membaca firman Tuhan. Mari kita setia sampai akhir dan menerima berkat kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.